Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Yang terhormat kepada Bapak Pengampu Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Pak Bambang Suteja, dan yang terhormat pada Bapak Muhyiddin selaku Ketua RW 018 Perumahan Villa Mutiara Gading 2, Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, yang sekarang berada di samping saya ini, Bapak ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nudu Alfatansyah dengan NPM 2010 6311 682, Prodi Teknik Elektrounsika tahun 2020. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Sebelumnya kami akan melakukan diskusi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana terdapat 5 hal untuk meminta tanggapan dari Bapak Ketua RW. Untuk mempersingkat waktu, boleh kita mulai sekarang aja, Pak ya. Oke. Jadi metode yang kita pakai untuk diskusi kali ini adalah metode saling dua arah atau saling menanggapi, ya Pak ya. Beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan itu terkait 5 hal, di mana antara lain menurut Bapak apa sih pengertian dari negara itu, Pak? Negara itu kan harus dikatakan negara itu apabila dia ada wilayah tempat, lalu ada orang-orangnya, ya, manusianya, berikut mungkin pimpinannya, ya, dan ada hukumnya, jadi aturan yang berlaku di tempat tersebut. Setiap negara itu berbeda-beda karena berhimpit dengan berbangsa. Jadi bangsa ukurannya adalah dari geografis, dari adat budaya, dari ekonomi, dari teknologi dan sebagainya. Itu mempengaruhi sikap-sikap daripada orang-orang yang menempati di wilayah tersebut. Jadi setiap hukum yang ada di negara tersebut, antara misalnya contoh Indonesia dengan Jerman itu berbeda. Karena geografi di sana, misalnya di Indonesia ini tropis, ya subur, tentunya masyarakat juga berbeda. Dan begitu juga kalau di Jerman, ya itu kan benar-benar dia harus bertaruh hidup, sehingga hukumnya berbeda. Terkadang kita bisa lihat dari bangsa yang ada di Jerman itu, kebanyakan orang Jerman itu agak sedikit keras karena memang kehidupannya seperti itu. Jadi di Indonesia ini banyak beragam suku. Ya. Jadi negara itu adalah acuannya pada suatu wilayah, manusia dan hukum. Jadi itu ada 3 parameter itu. Dan hukum di Indonesia itu berbagai macam, ada ya, pada hukum adat gitu ya, Pak ya? Ya jelas ada, ya, karena di sana kan negara itu pasti ada bangsa dan negara. Oke. Makanya pasti itu mempengaruhi hukum yang berlaku yang akan dibuat. Dan itu nggak sama antara Indonesia dengan Malaysia, juga berbeda. Karena seiring perjalanan juga ada perkembangan teknologi, itu akan mempengaruhi suatu adat dan bangsanya, sehingga menuntut hukum itu harus disesuaikan. Baik, Pak. Kami tahu ya. Iya. Oke, diskusi kali ini kan tadi Bapak menyinggung tentang warga negara dan masyarakat, ya Pak ya. Jadi menurut Bapak ini kalau masyarakat itu apa sih pengertiannya, dan mungkin perannya sebagai warga, sebagai manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, masyarakat itu perannya apa warga negara? Ya, yang namanya masyarakat itu dia harus memiliki identitas warga negara. Itu berarti kan memiliki identitas nama, ya, tempat tanggal lahir, bahkan di KTP kan ada nomor induk KTP, nomor induk kakak gitu, mengetahui asal muasal dari mana gitu, jadi terdata.
jadi nggak ilegal. Karena kalau misalnya itu tidak terdata, maka apabila dia misalnya mau keluar negeri pun itu kan tercatat pembuatan paspor dan sebagainya. Jadi setiap warga negara berhak memiliki identitas KTP. Lalu kaitan dengan masyarakat sendiri, masyarakat itu kan artinya kumpulan ya dari beberapa. Pertama kan adalah manusia individu itu sendiri ya. Lebih dari satu yaitu namanya keluarga, kumpulan dari beberapa. Kumpulan antar keluarga yaitu tetangga, kumpulan antar tetangga yaitu warga dan itu masyarakat. Dan masyarakat itu terkadang ya sama karena dia mendekati pada hukum adatnya itu berbeda. Misalnya masyarakat di Sunda dengan masyarakat yang ada di daerah misalnya di Makassar, itu karena di Sunda itu banyak berkebun, kalau di Makassar misalnya banyak yang nelayan, itu gaya hidup juga berbeda. Soal kondisi ya Pak? Ya geografi menentukan juga, mempengaruhi. Dan misalnya masyarakat di sini misalnya gitu, banyak pengangguran, itu mempengaruhi. Misalnya masyarakat yang di tempat lain misalnya ada lagi itu pengangguran sedikit, dia bekerja sebagai misalnya pegawai negeri atau karyawan, itu berbeda kehidupan gitu. Nah itu masyarakat mempengaruhi. Jadi masyarakat lebih cenderung pada hukum adat ya, kembali kepada tatanan sosial gitu. Dari tatanan sosial yang tadi sedikit Bapak jelaskan, menurut Bapak di tatanan sosial itu atau di masyarakat, apakah perlu adanya pendidikan kewarganegaraan? Kalau kita kan mengacu bicara negara, berarti kalau misalnya kami selaku contoh ya pengurus lingkungan RW ya, RW ya, ini kan berarti kan kita satu sistem, karena itu unsur paling rendah di tingkat pemerintahan. Yang pertama presiden, terus mengalir ke bawah ya, nanti ke gubernur ke bawah ke bupati atau kota, terus ke bawah lagi kecamatan, lagi ke bawah lagi kelurahan atau desa, ke bawah lagi RT dan RW. Nah, disinilah yang paling terendah. Apapun yang dari atas itu ya harus ya diikuti, wajib. Misal contoh di atas tuh menerapkan yang sekarang terjadi nih adalah mengenai bahaya COVID-19. Ya, kita tidak tahu karena kita bukan ahli virus, bukan virologi gitu. Terbatasan. Namun pemerintah atas bilang melakukan untuk lockdown atau PSBB. Ya kita ngikutin karena kita satu sistem gitu loh, dari atas ke bawah. Nah walaupun masyarakat kadang-kadang nggak ngerti begini kan, misalnya ya komplain itu biasa lah, misalnya komplain lalu dia seolah lebih pintar, lebih apa, karena mereka itu mungkin belum paham mengenai organisasi gitu loh. Kalau kita nggak paham, kita tetap upaya kita tuh harus mendukung program kerja pemerintah itu aja. Jadi sangat penting ya Pak ya pendidikan kewarganegaraan itu ya. Ya harus mengalir jelas karena biar ditanamkan pada masyarakat bahwa hidup bernegara ini bukan aturan main. Negara ini kan dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar pada Undang-Undang Dasar 45 gitu. Dan itu kan banyak ya ibaratnya mengacu daripada kitab-kitab sebelumnya, misalnya kitab hutan tular dan sebagainya gitu ya. Jadi kerajaan-kerajaan dahulu itu diambil pasal-pasal itu ya, bagaimana hidup bermasyarakat ya, contohnya Wiro, Tenggal Rasa dan sebagainya gitu. Nah itu diajarkan ya. Jadi artinya bahwa adat budaya tersebut ya dalam pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting, karena kalau misalnya dia tidak diajarkan pendidikan budaya, pasti kan kalau pendidikan budaya itu bercerita tentang sejarah. Kalau dia tidak tahu sejarah, ya maka ya mohon maaf, negara itu bisa hancur. Negara itu bisa hancur karena ya masyarakatnya itu tidak ngerti sejarahnya. Jadi artinya nggak merasa memiliki nasionalisme. Itu yang banyak sekarang itu menjadi sebuah tantangan, sebuah mungkin peluang para penjajah agar
menghilangkan sejarah-sejarah yang terdahulu. Karena kalau misalnya sekarang banyak hal yang terkadang mengabaikan sejarah, karena sejarah itu penting. Nah, moyang kita tuh bagaimana hidup kehidupannya, bagaimana dia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dan sekarang nih tentu mengabaikan, jadi mudah terpengaruh dan dia kadang-kadang tidak punya jiwa dasar untuk membela negara. Baik Pak, untuk tadi kan sudah beberapa edukasi atau tanggapan dari Bapak mengenai kayak warga negara, terus pendidikan kewarganegaraan. Lalu untuk terakhir kali ini ya ada pertanyaan yang terakhir kalinya saya ingin tanyakan atau yang kami ingin diskusikan nih ya, mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dalam aktualisasi lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari itu bagaimana sih Pak, untuk mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraannya gitu di lingkungan kita? Ya intinya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu Pancasila itu kan sila pertama adalah ketuhanan, ya. Artinya beragama, ya. Kita tunjukkan semuanya itu bagaimana kita beragama yang baik, ya, paling keren tidak merasa paling benar. Perjalanan kita buktikan, misalnya Muslim, kita buktikan yang baik, jangan mencari suatu perpecahan. Terus juga ya yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Iya. Nah itu kan salah satunya kan kita harus berlaku adil, beradab juga dan punya adab. Adab itu adalah etika ketika kita menyampaikan, itu penting karena suatu hal kalimat itu benar, tapi kalau penyampaiannya nggak benar ya jadi rusuh lagi, salah arti ya. Arti. Terus yang ketiga kan mengenai persatuan Indonesia. Nah itu harus mendukung bahwa kita kekuatan. Kalau kita nggak bersatu maka ya hancur gitu. Dan itu hati-hati. Itu harus kita jangan kesatuan. Lalu yang keempat ya, lalu yang kaitan dengan kewarganegaraan, bukan musyawarah yang saya merupakan, kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan perwakilan. Artinya adalah bahwa segala sesuatunya harus terorganisir dengan baik. Jangan misalnya ada komunitas A itu merasakan diri benar, lalu seolah-olah dia malah memaksakan kehendak. Jadi ada perwakilan, dia diskusi secara musyawarah. Bukan langsung serta-merta semuanya langsung ya merasa benar, perlu penjelasan. Terkadang kalau orang banyak itu ya susah dijelaskan. Mau gitu. Lalu yang kelima, ya kan? Iya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya kita tuh memberikan keadilan. Nah di dalam hal sosialnya terkadang ya agak ini juga ya, bicara bukan keadilan masalah pidana atau hukum, ini sosial. Kita dalam sosial itu orang tuh benar-benar nggak ada ukurannya. Nggak ada ukuran sosial itu, nggak ada ukuran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi baik. Keadilan sosial, bagaimana kita berjiwa sosial. Gitu. Misalnya kita memberikan apakah seberas itu satu liter beras, apakah itu sosial? Terkadang bisa katakan tidak. Kita udah berikan itu tidak adil. Nah inilah kadang dalam hukum sosial ini kadang-kadang tarik menarik ya. Gitu. Nah kita pintar-pintar kita lah. Oke lah. Nah, terus mungkin ada lagi? Sudah ya Pak ya. Mungkin dari sekian banyak diskusi yang kita yang Bapak sampaikan tadi. Ya, kami selaku mahasiswa Unsika sebelumnya kami ingin meminta maaf atas salah pahaman atau salah arti kata dan segala macam. Ya, kami mohon kami undur diri apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.